yang menerima wahyu dan menyampaikan kepada manusia. Jadi anak-anak, setelah Bapak menjelaskan tentang apa makna Rasul melalui PowerPoint Bapak, sekarang silakan anak-anak buka buku modulnya. Ini halaman 8 sama 9. Silakan dibaca dulu. Ini ada 12 ya. Pamflet untuk membaca bukunya. Pahami apa isi daripada buku modul terakhir kalian. Sekarang Pak Guru akan mengasih atau memperlihatkan video pembelajaran tentang submateri apa makna Rasulullah. Ya, ini ada hubungannya mulai dari materi PowerPoint yang Bapak tadi sudah kasihkan di depan, terus kalian membaca modul kalian, dan yang terakhir itu ada materi dari video. Nah, di sini anak-anak nanti tugasnya mengamati apa yang ada di video. Ya, nanti kalau sudah mengamati apa yang ada di video, nanti kalian tugasnya masing-masing kelompok. Itu sudah saya buat kelompok ya, ada 3 kelompok. Itu nanti masing-masing kelompok membuat pertanyaan. Ya, Bapak nggak usah banyak-banyak, pertanyaannya 3 saja ya. Masing-masing kelompok membuat 3 pertanyaan, dan kalau sudah selesai, semua sudah selesai buat pertanyaan, nanti akan ditukar kelompok lain yang menjawab. Paham anak-anak? Ya, baik, kalau paham silakan sekarang anak-anak melihat atau fokus ke video pembelajaran di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 5. Pelajaran yang ke-6 yaitu materi mari mengenal Rasul-Rasul Allah. Adapun submateri yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah apa makna Rasul Allah. Oke, kita lanjutkan ke pembelajaran. Nah, di sini ada gambar ya, ada Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad tidak digambarkan dalam bentuk manusia ya? Karena itu hal yang dilarang. Takutnya kita menjadi menyembah ya, tidak boleh ya. Jadi hanya sebagai simbol saja, dengan tulisan jangan Muhammad. Nah, Rasul ini artinya utusan. Jadi Rasul itu secara bahasa artinya utusan. Sedangkan Rasulullah itu artinya utusan Allah, yaitu orang-orang yang menerima wahyu dan berkewajiban menyampaikannya kepada orang lain atau umat manusia. Baik anak-anak, setelah kalian melihat video, ya mencermati apa yang isi daripada video tersebut, sekarang tugas anak-anak adalah membuat pertanyaan. Jadi masing-masing kelompok silahkan berdiskusi, ya silahkan berdiskusi. Masing-masing kelompok Bapak minta 3 pertanyaan saja, hanya membuat pertanyaan, jangan dijawab dulu, hanya membuat 3 pertanyaan. Nanti masing-masing kelompok kalau sudah selesai, yang dijawab biar kelompok yang lain. Paham anak-anak? Nah, silakan buat 3 pertanyaan masing-masing kelompok dengan berdiskusi ya. Nah, diskusi itu. Nah, buat pertanyaan yang susah boleh Pak, boleh ya, yang juga kalau bisa yang susah, maksudnya biar mikir untuk menjawab ya. Buat pertanyaan sebaik mungkin, nanti katanya jawab adalah pertanyaan. Tapi ingat anak-anak juga harus punya jawabannya. Jadi nanti kalau jawaban temannya salah, anak-anak bisa menggunakan. Baik anak-anak, kalian sudah masing-masing kelompok sudah menyelesaikan tugasnya membuat 3 pertanyaan. Nah, begitu silakan ditukar sama kelompok lain. Nah, kelompok 1
dijawab pertanyaan dari pertanyaan tersebut ya. Silakan dijawab. Durasi waktu karena hanya 3 pertanyaan, 5 menit cukup ya. Dengan cara diskusi lagi ya, silakan ketua kelompoknya untuk memimpin berdiskusi ya, untuk menjawab pertanyaan temannya. Ada yang susah pertanyaannya? Bisa? Alhamdulillah ya. Anak sudah selesai mengerjakan pertanyaan daripada temannya. Bagaimana kamu sudah selesai? Ya, kalau sudah selesai, silakan dipresentasikan atau dibacakan di depan kelas masing-masing kelompok. Silakan ketua kelompoknya ya yang masuk di depan untuk membacakan pertanyaan dan jawaban kalian. Ya, silakan kelompok 3 dulu. Ya, silakan kelompok 3. Sudah membacakan pertanyaan dan jawaban yang masing-masing kelompok bacakan juga. Alhamdulillah anak-anak dapat nilai sudah 70 sampai 80% mampu menguasai materi kali ini. Semoga materi kali ini nanti bila lanjut di kelas atau di dalamnya kalian masih paham ya. Baik anak-anak, kesimpulan daripada pembelajaran kita hari ini yaitu Bapak ulangi sekilas ya, bahwasanya apa makna Rasul. Nah, tadi semuanya sudah bisa menjawab ya. Rasul itu adalah utusan, sedangkan Rasulullah utusan Allah. Nah, selain itu nanti juga banyak bermunculan yang kalian juga pertanyakan juga, yaitu tentang adanya perbedaan Nabi dan Rasul ya, adanya berapa jumlah Nabi dan Rasul gitu. Ya, saya Bapak ulangi sekilas bahwasanya perbedaan antara Nabi dan Rasul. Kalau Nabi itu seorang laki-laki yang menerima wahyu dari Allah, tapi hanya untuk dirinya sendiri. Biasanya dirinya Nabi itu diutus untuk umat yang sudah beriman. Ya, kalau Rasul itu adalah utusan Allah, seorang laki-laki ya yang menerima wahyu untuk dirinya dan wajib menyampaikan kepada umatnya. Biasanya Rasul itu lebih berat. Nanti ada juga beberapa Rasul yang memiliki tugas sangat berat, akan kita bahas di submateri selanjutnya. Untuk kali ini kalian alhamdulillah sudah mempelajari apa makna Rasulullah secara sampai di sini. Ya, mungkin ada yang ditanyakan lagi ya. Sudah paham semua? Ya, alhamdulillah. LKPD atau lembar kerja peserta didik yang harus kalian kerjakan ya, sebagai PR ya, karena kita waktu kita sudah sedikit, ini dikerjakan di rumah saja.
tidak boleh apa itu saling marah-marahan, saling tidak boleh. Semuanya kita itu sama, yaitu umatnya Nabi Muhammad. Jadi Nabi sendiri sudah mengajarkan hal-hal yang baik yang kita kerjakan sesuai dengan suri teladan yang sudah disampaikan oleh anak-anak. Untuk hari ini pelajaran apa makna Rasulullah atau apa makna Rasulullah sudah selesai. Untuk pertemuan selanjutnya nanti Bapak akan mengumpulkan kembali kalian untuk Bapak sesi dan akan masuk ke sub materi yang kedua. Jadi nanti minggu depan kita akan membahas sub materi yang kedua. Kalau pelajarannya pelajaran 7 ya, mari mengenal Rasulullah. Sub materi kedua minggu depan adalah tugas dan sifat Rasulullah. Nanti di rumah bisa silakan anak-anak selain mengerjakan PR juga membaca bukunya ya. Sudah anak-anak, terima kasih atas perhatian dan pembelajaran hari ini yang sudah berjalan dengan lancar. Kurang lebihnya Bapak minta maaf ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Indasari, rekan sejawat dari Pak Joko Indarto di SDN Gondang. Saya akan memberikan testimoni bahwa Pak Joko telah menerapkan pembelajaran sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Salah satunya yaitu pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.